Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu dan desa dan ibu kader ya di sini. Ya. Terima kasih sudah datang di Puskesmas Air Padang. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Martina Fitriana ya, Bidan Puskesmas Air Padang. Jadi di sini saya akan memberikan promosi kesehatan tentang retensio plasenta. Nah, mungkin kalau ibu bidan desanya mungkin sudah paham ya apa itu retensio plasenta. Nah, tapi mungkin yang ibu kader ini yang masih bingung apa sih retensio plasenta itu ya. Nah, jadi baik di sini saya akan jelaskan retensio plasenta ya. Tentunya retensio plasenta ini ada di dalam persalinan, yaitu ibu yang mau melahirkan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang retensio plasenta, di sini saya akan jelaskan apa sih itu persalinan. Nah, persalinan itu adalah proses pengeluaran hasil konsepsi, ya. Jadi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Nah, kemudian ada pun tahap persalinan ibu-ibu. Di sini ada kala 1, ada kala 2, ada kala 3 dan ada kala 4. Bisa ibu lihat di sana kala 1 itu adalah kala pembukaan. Di sini kala pembukaan dalam persalinan itu ada fase laten dan fase aktif ya. Nah, jadi di sini ada pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Nah, kemudian kala 2 di sana ada kala pengeluaran janin. Jadi otomatis di sini adalah pada saat bayi dikeluarkan dari atau bayi lahir dari jalan lahir si ibu. Kemudian kala 3 adalah kala uri, di mana ini adalah pengeluaran plasenta atau yang kita kenal dengan ari-ari. Nah, di sini nanti retensio plasenta itu terdapat di kala 3, yaitu pengeluaran ari. Kemudian kala 4 adalah tahap pengawasan. Nah, saya jelaskan dulu. Plasenta itu merupakan organ yang luar biasa, di mana plasenta berasal dari lapisan troboplas ya. Kemudian fungsi plasenta itu sendiri tentunya dapat memberikan makanan untuk janin, untuk memberikan zat asam dan mengeluarkan CO2, membentuk hormon dan penyalur berbagai antibodi ke janin. Jadi janin itu mendapat asupan makanannya dari plasenta itu tadi atau ari-ari. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan ibu-ibu apa itu retensio plasenta. Jadi retensio plasenta adalah apa? Mungkin bidan desa di sini sudah tahu ya, tapi saya jelaskan lagi. Retensio plasenta itu adalah terlambatnya kelahiran plasenta selama setengah jam setelah kelahiran bayi. Jadi di sini ibu-ibu, retensio plasenta itu pada saat kita menolong persalinan, ini ibu-ibu kader wajib tahu juga ya, nanti disampaikan sama masyarakat yang ada di desa. Tentunya bidan desa juga sudah tahu. Nah, tapi saya jelaskan retensio plasenta ini itu tadi setengah jam ari-ari tidak lahir. Nah, jenis-jenis retensio plasenta itu banyak ya Bu ya. Ada plasenta adhesiva, kemudian ada plasenta increta, ada plasenta accreta, kemudian ada plasenta percreta, dan ada plasenta incarcerata. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi retensio plasenta ya ibu-ibu ya. Nah, tentunya di sini ada dari faktor usia. Nah, faktor usia di sini resiko terjadinya retensio plasenta yang dapat menyebabkan perdarahan pasca persalinan, dan ini juga bisa mengakibatkan kematian ibu-ibu. Nah, biasanya wanita hamil yang melahirkan pada usia di bawah kurang dari 20 tahun
ini lebih beresiko ya terjadi perdarahan pasca persalinan, dan ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi retensio plasenta. Kemudian ada paritas. Apa sih itu paritas? Nah, paritas ini mungkin bidan desanya sudah tahu ya. Nah, maksudnya mempunyai resiko retensio atau ari-ari tadi yang tinggi, maksudnya ya, atau multipara. Anaknya banyak. Kemudian anemia. Ibu-ibu yang mempunyai anemia, HB-nya rendah, ini lebih beresiko terkena retensio plasenta tadi. Maksudnya ari-arinya tidak lahir dalam waktu 30 menit. Kemudian interval kehamilan. Nah, di sini jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun. Ini merupakan salah satu faktor resiko. Nah, adapun penata laksanaan retensio plasenta ini, Bu. Nah, di sini retensio plasenta kan kita tunggu ya. Kita tunggu setengah jam, kemudian setengah jam tidak. Kita kan pertama ketika bayinya lahir kita suntik oksitosin 10 unit, kemudian ternyata tidak ada tanda-tanda dia keluar. Apa itu tanda-tanda keluarnya plasenta? Darah sekonyong-konyong keluar, kemudian tali pusat memanjang, ya Bu, dan lain sebagainya. Nah, jadi tanda-tanda itu tidak ada. Kemudian kita tunggu 15 menit, kita suntikkan lagi oksitosin. Nah, setelah 15 menit lagi sampai 30 menit tidak lahir, maka kita siapkan rujukan ke rumah sakit, karena kita tidak boleh, bidan kita di sini belum boleh melakukan manual plasenta. Seandainya pun kita rujuk ke rumah sakit, itu dilakukan oleh bidan juga, tapi kan di rumah sakit ada penanggung jawabnya, yaitu dokter spesialis kandungan. Itu ya Bu ya. Itu sekilas tentang retensio plasenta. Nah, adapun pencegahan infeksi pasca tindakan. Nah, di sini tentunya setelah kita melakukan selesai tindakan, kita harus mendekontaminasi alat-alat persalinan. Kita cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian apalagi ibu-ibu, kita catat kondisi ibu tersebut, bagaimana keadaannya, bagaimana bayinya. Tapi kalau makanya sekarang bidan itu tidak boleh menolong dengan 2 tangan, minimal sekarang 4 tangan, bahkan 6 tangan atau 3 orang ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini, kita cepat menanganinya. Misalnya ada yang menangani ibunya, ada yang menangani bayinya, ada yang buat rujukan. Jadi cepat kita melakukan tindakan, tidak pening sendiri, atau kalau kita panik, kita tidak bisa melakukan tindakan tersebut gitu. Nah, mungkinlah itu ya ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada di sini bidan desa atau ibu kader tentunya yang mau bertanya, silahkan silakan ya. Silakan ibu-ibu. Nah, ini ibu ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina, kader dari Desa Padangkala, Bu. Ya. Gini, saya mau nanya. Tadi kan hari-hari lengket ya, Bu ya? Ya. Kenapa mungkin bisa kalau kejadian hari-hari lengket itu melahirkannya tetap di puskesmas saja, tidak dibawa ke rumah sakit, Bu? Pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nina sebagai kader Padangkala ya. Nah, jadi di sini saya akan menjawab, bisa nggak ya itu dilahirkan di puskesmas kita ya, karena sekarang kan melahirkan tidak boleh di desa lagi, harus ke fasilitas kesehatan puskesmas atau rumah sakit. Nah, kalau kita lihat, kalaupun kan itu di macam-macam ya Bu ya, plasenta ada yang inkreta, ada yang persekrata, dan macam-macam. Nah, kita lihat pada saat kita ingin melakukan kala 3 itu tadi, kalau dia masih bisa
kita tunggu, tidak lengketnya, maksudnya tuh kita lihat kira-kira dia sudah seperti bulan yang mana, berarti itu kan masih bisa kita tunggu. Kita berikan oksitosin tadi ya. Nah, kita tunggu, mungkin kita lakukan di puskesmas. Tapi kalau kita sudah menunggu, dia tidak ada tanda-tanda lepas, dia tidak ada pendarahannya makin hebat, berarti kita tidak bisa melakukan di sini. Kita pun sebagai bidan kalau di puskesmas belum boleh melakukan manual plasenta, karena takutnya kalau kita melakukan manual plasenta itu ternyata masih ada sisa ari-arinya itu, nah itulah yang menyebabkan perdarahan. Makanya kalau kita di sini 30 menit tidak lahir ari-arinya, kita harus rujuk ke rumah sakit. Nah, Ibu Kader bagus pertanyaannya, biar kita tahu ya apa sih retensio. Jadi otomatis dengan Ibu datang ke sini menambah pengetahuan Ibu tentang retensio plasenta itu tadi ya Bu ya. Ya, terus mungkin ada yang lagi pertanyaan? Sudah selesai ya Bu ya. Bila sudah selesai, semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentunya kita sebagai bidan desa ataupun kader harus menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik melalui secara langsung atau bisa melalui via WA atau Messenger. Sekarang kan sudah atau sosial media boleh ya Bu ya, atau asalkan itu bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Lebih dan itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.